Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha. Ketika dilahirkan ternyata yang lahir itu perempuan. Hannah berkata begini, ya Allah perempuan, saya pengennya laki-laki. Apa jawab Allah? Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih mengetahui hikmah rahasia di balik kelahiran setiap anak. Kamu jangan simpulkan perempuan seperti pikiranmu. Perempuan pun punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Coba ibu sepanjang berkehidupan pernah menemukan gak keistimewaan yang dimaksud di ayat ini apa? Ibu tuh istimewa, Bu. Nanti Pak pas pengajian bapak-bapak saya bahas yang laki-laki, Pak, tenang. Enggak, saya katakan gini, ini ayat turun saat perempuan tuh direndahkan, Bu. Ya, direndahkan, dianggap bahkan tidak sempurna. Ada ibadah di satu keyakinan, kalau isinya masih perempuan belum bisa berlangsung. Ada disamakan dengan sosok yang sangat tidak baik dan sebagainya. Jadi saat perempuan direndahkan, Islam datang dengan ajaran mengangkat derajat perempuan dan mengatakan perempuan punya keistimewaan yang tidak dimiliki laki-laki. Lalu wa inni sammaituha Maryam, diberi namalah anak perempuan itu dengan nama apa? Maryam. Yang mau saya katakan bukan Maryamnya. Yang mau saya katakan hal pertama yang dilakukan oleh ibunda Maryam, Hannah, itu melatih Maryam supaya membangun kedekatan lebih dengan Allah. Jadi yang diajarkan pertama kali, Bu, ya, yang disiapkan itu bukan bagaimana nanti bajunya, bagaimana popoknya, bagaimana seluruh fasilitas dunianya. Ya, kalau didapati kan era sekarang walau tidak semuanya, kalau mau lahiran kan banyak disiapkan itu perlengkapan lahirannya kan. Pernah nggak terfikir ketika anak ini lahir, yang terfikir pertama bagaimana anak saya ini bisa dekat dengan Allah? Itu dulu. Bagaimana anak saya yang lahir kenal Allah? Sehingga ketika dia dekat, hisab saya ringan di hadapan Allah, saya pulang. Itu poinnya. Berapa di antara ibu muslimah yang ketika mengandung dan melahirkan memiliki cara berpikir seperti ini? Ketika lahir, yang dia pikirkan bagaimana anak saya bisa kenal dengan Allah. Sekarang ibu lihat apa yang terjadi. Ketika anak ini didekatkan dengan Allah bahkan sejak dalam kandungan. Ayat 35-nya itu sudah didekatkan dengan Allah, Bu, dalam kandungannya. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni. Ketika istrinya Imran memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan di muka bumi, para muslimah. Ketika beliau mengandung, beliau dekatkan anaknya dengan Allah dan mengatakan, ya Allah, saya bernazar ketika dia lahir, anak ini akan saya dekatkan denganmu. Maka di era Nabi dicontohkan dari kandungan, sudah berdoa, turun Quran surah 7 ayat 189. Dalam kandungan suami istri mulai berdoa, suaminya cari yang halal, istrinya banyak sholat, banyak baca Quran. Jadi ketika lahir itu sudah ada bekal-bekal awal supaya kenal Allah. Maka apa yang terjadi? Begitu anaknya lahir, wa inni sammaituha Maryam, diberi nama sesuai harapannya. Nama itu penting, Bu. Maryam di antara maknanya, di antaranya sosok yang menjaga diri, sehingga dengan penjagaan itu ia selalu dekat dengan Allah. Yang Allah senangi dikerjakan, kalau Allah nggak suka dia tinggalkan. Yang Allah inginkan dia ikuti, Allah nggak suka dia jauhi. Itu Maryam namanya. Maka ibu itu menyiapkan fasilitas untuk menempa anaknya supaya dekat dengan Allah. Maka dimintakan kepada pamannya yang seorang nabi namanya Zakaria untuk dibimbing anaknya. Dibuatkan tempat namanya mihrab. Di tempat itulah dididik anak itu supaya meningkatkan takwa kepada Allah. Ibu lihat apa yang terjadi. Sebelum anak itu membutuhkannya, Allah sudah kirimkan seluruh kebutuhannya. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasani wa ambataha nabatan hasana. Perhatikan, ini poinnya. Kalau ada seorang ibu, ayah, suami istri, dia menyiapkan anaknya supaya dekat dengan Allah sejak dini, maka Allah yang akan merawatnya sampai dia tumbuh berkembang.
Merawat tuh maksudnya memperhatikan dia, menjaga dia, mengalirkan kebutuhan dengan baik. Wa kafalaha Zakaria, tapi tetap mesti ada ikhtiar. Jangan ibu biarkan dari awal, ya Allah, saya sudah bacain dia Yasin, Al-Kahfi, Baqarahan, Anisaan, sekarang terserah engkau ya Allah. Nggak bisa begitu. Cari sekolah yang baik, cari orang baik untuk ngajar, ustadzah, ustadznya cari. Nanti dengan ikhtiar itu turunlah rizki dari Allah. Wa kafalaha Zakaria, perhatikan. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihraba wajada 'indaha rizqa. Setiap Nabi Zakaria ingin memberikan kebutuhan Maryam, mau ngantarkan makanan, ngantarkan bebuahan, ngantarkan pakaian, sudah ada di mihrabnya Maryam, Bu. Mau ngantar buah, buahnya sudah ada. Kalau musim anggur ada anggur, wajar. Ini musim jeruk, bukan musim anggur, tapi ada anggur. Nanya, Zakaria tuh nanya, pamannya alaihissalam. Nanya ini untuk mengkonfirmasi ketakwaannya kepada Allah. Tahu, ini anugerah Allah tahu, tapi untuk menguji, saya ngajar dia berhasil enggak? Dia kenal Allah tidak? Maka ditanya oleh pamannya, ya Maryamu anna laki hadza. Maryam dari mana semua ini? Perhatikan jawabannya. Anak yang dikenalkan dengan Allah sejak dini, maka yang keluar di lisannya kalimat-kalimat yang menyucikan Allah. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Maka apa yang keluar di lisan Maryam? Qalat huwa min indillah. Paman, semua ini anugerah Allah. Innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Allah akan mengalirkan rizki pada hamba yang dikehendakinya tanpa batasan. Siapa hamba yang dikehendaki di sini? Yang meningkatkan takwa.